Saudara-saudara yang terkasih dan dikasihi Allah, tema ibadah minggu ini yaitu komunitas yang menyatakan belas kasihan Allah. Melalui tema ini kita kembali diingatkan bahwa Allah dalam kemahaagungannya adalah Allah yang sangat mengasihi semua manusia. Allah mau hadir menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Ia mau mengasihi manusia, bahkan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan manusia. Oleh karenanya, kita umatnya juga dipanggil untuk membangun sebuah persekutuan yang menyatakan kasih Allah. Kita bersama mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dunia, mengasihi semua manusia. Mari kita datang kepadanya dengan kerendahan hati di dalam ibadah ini, dan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 58, bait 1, 3, dan 4. Maha Kasih yang Ilahi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat, saya persilakan duduk dan kembali kita memuji nama Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 5, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Setinggi langitlah puji
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh menghayati bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Tetapi yang sering kita lakukan justru kita menyakiti hati Tuhan Allah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan secara berbalasan. Allah Bapa yang selalu mengasihi, di pagi hari ini kami datang untuk sujud di hadirat-Mu dengan sangat menyesal. Kami mengakui sebagai ayah, kami kurang memiliki kemampuan untuk membangun persekutuan yang mau berbakti kepadamu dalam keluarga kami. Bahkan terkadang perilaku kami sering mengecewakan Engkau. Ampunilah kami, Bapa. Ya Tuhan, kami mengaku betapa kami kurang memahami rencana-Mu. Kami tidak mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga apa yang kami lakukan sering bertentangan dengan apa yang Engkau mau. Ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih-Mu yang besar. Bapa, kami mohon ampun. Sering apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari sering membuat Engkau sedih. Kami sering melukai hati kawan-kawan kami, sehingga mereka tidak melihat kasih Tuhan Yesus dalam diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan, menurut rahmat-Mu yang besar. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Ajarlah kami sekeluarga untuk dapat memberikan berkat kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka dapat melihat kasih-Mu yang nyata. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami haturkan doa dan permohonan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sungguh mengasihi kita. Bagi setiap orang yang mau datang kepada Dia dan memohon pengampunannya, pasti Tuhan menyatakan pengampunannya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 353, bait 1, 2, dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari
Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Saudara-saudara, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita dengan segala kerendahan hati mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan-Nya, Tuhan Yesus berkenan memberikan pengampunan dan menyucikan hati kita. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita, sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, karena Tuhan sudah memberi anugerah kepada kita, maka marilah kita terima petunjuk hidup baru yang terambil dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara-saudara, sekarang marilah kita menyambut firman Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup yang baru dengan menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 6. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau pada saat ini Tuhan berkenan memelihara jiwa kita melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita akan membaca dan merenungkannya sejenak. Oleh sebab itu sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang menyertai kami senantiasa melalui Roh-Mu. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Juga Engkau memelihara jiwa kami melalui firman-Mu. Kami akan membacanya dari Alkitab. Oleh sebab itu biarlah Roh Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dan kami dimampukan bukan hanya suka mendengar, suka memperhatikan, tetapi juga mampu memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan Engkau juga menolong hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, biarlah dengan sederhana dan dapat kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga anak-anakku, adik-adikku sekalian. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9. Matius pasalnya yang ke-9, kita akan membaca ayat ke-35 sampai dengan Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8. Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat yang ke-8. Demikianlah saya membacanya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 murid. Saya ulangi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap bahwa saudara-saudara pada saat ini dalam keadaan yang baik dan senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sejenak kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema komunitas yang menyatakan belas kasihan Allah. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar istilah kesempatan dalam kesempitan.
Istilah ini ingin menggambarkan adalah sebuah perbuatan mencari keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan kesulitan atau keadaan orang lain atau keadaan yang sedang tidak baik. Misalnya ketika ada banjir, ada bencana, kemudian ada bantuan-bantuan yang ditujukan kepada korban-korban bencana, tetapi justru itu dipakai kesempatan itu untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri oleh orang-orang tertentu yang diberikan kewenangan. Atau misalnya pada saat ini kita juga mendengar berita bahwa ketika virus corona sedang merebak, di mana orang sulit mendapatkan masker, dan kesempatan ini digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menumpuk masker dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi untuk kepentingan, untuk keuntungan diri sendiri. Itulah kesempatan dalam kesempitan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pelayanan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Yesus senantiasa bergerak. Tuhan Yesus tidak pernah diam dalam satu tempat, atau dibaca dalam Alkitab misalnya Yesus sedang santai. Walaupun dia pernah juga mengajak murid-muridnya untuk beristirahat. Tetapi Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan Yesus senantiasa berkeliling. Dan setiap kesempatan yang ditemuinya ketika dia berkeliling itu, dia tergerak hatinya. Sebab seringkali yang dilihat Yesus adalah situasi yang tidak bagus, tidak baik. Bahkan tadi digambarkan bahwa mereka banyak orang itu dilihat Yesus seperti domba-domba yang tanpa gembala. Kita bisa membayangkan kalau domba-domba banyak, tidak ada gembalanya, pasti ada kekacauan. Mereka akan jalan sendiri-sendiri dan sebagainya. Tetapi di dalam setiap kesempatan itu justru Yesus melihat ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang, dan ia mau menyatakan belas kasihannya, ia mau menyatakan kepeduliannya kepada mereka. Dan untuk itu dia juga mengajak beberapa orang untuk bersama-sama dengan dia untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak baik itu. Dan kita membaca tadi bagaimana Yesus memilih beberapa orang, yaitu 12 orang menjadi murid-muridnya. Saudara-saudara, dari bacaan Matius 9 sampai dengan Matius 10 ayat 8 ini, ada beberapa hal yang mau saya garis bawahi secara sederhana. Yang pertama, di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus berkeliling, Yesus menyatakan kepeduliannya, dan Yesus melihat banyak orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian, membutuhkan tangan yang terulur untuk menolong mereka. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia seperti seorang tabib yang tidak mau tinggal diam, tetapi dia mencari pasien-pasien untuk disembuhkannya. Tuhan Yesus yang selalu berkeliling, selalu bergerak dan menyatakan kemurahan hatinya ini menjadi sebuah inspirasi, saya kira, bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terlebih-lebih kita sebagai komunitas, sebagai persekutuan, sebagai gereja. Gereja mestinya terus bergerak. Gereja mesti terus melihat apa yang terjadi di sekitarnya dan berpikir apa yang bisa kita lakukan. Terlebih-lebih melihat situasi-situasi yang tidak baik atau situasi-situasi yang mendatangkan iba atau mendatangkan rasa belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudara, menarik kalau kita membaca khotbah tentang akhir zaman di Matius 25 yang sangat indah itu. Di sana dikatakan bahwa ada dua kemungkinan
orang-orang yang percaya kepada Yesus itu apakah dia boleh ikut Yesus terus selama-lamanya di dalam kerajaan sorga atau tidak. Mereka digambarkan sebagai kelompok domba dan kelompok kambing-kambing yang tidak digambarkan sebagai kelompok yang kurang baik. Dan Yesus sana mengatakan misalnya di dalam Matius 25 ayat 40, Yesus mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Yesus mendorong murid-muridnya supaya mereka juga memiliki perhatian, memiliki concern kepada orang-orang yang justru di dalam kelemahan. Mereka yang tidak punya baju, mereka yang sakit, mereka yang terpenjara karena mengalami ketidakadilan dan sebagainya. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia terus berkeliling. Dia tidak mau diam. Dia tidak mau berada di dalam satu keadaan yang statis, tetapi justru bergerak. Dan saya pikir ini yang harus kita renungkan bersama-sama sebagai orang percaya. Apakah kita sudah cukup puas dengan kekristenan kita dan kita menikmati hidup ini, atau juga kita mesti membuka mata kita lebar-lebar dan tidak hanya melihat diri kita sendiri, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia tidak hanya pada satu tempat tertentu yang menyenangkan, tetapi juga ke tempat-tempat yang kurang menyenangkan. Dan bahkan mungkin di situ ada orang-orang yang menolak dia. Dengan perkataan lain, saya ingin mengatakan bahwa sebagai orang percaya, sebagai persekutuan, sebagai komunitas, sebagai gereja, kita tidak boleh puas diri dengan apa yang kita alami. Tetapi kita terus melihat setiap kesempatan dan kemudian kita bergerak apa yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi lingkungan kita. Yang kedua, diceritakan atau digambarkan tadi dalam bacaan kita bahwa Yesus mengajar di tempat-tempat ibadah, tetapi juga memberitakan kebaikan atau kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang mengalami sakit, orang-orang yang mengalami masalah. Saya menyimpulkan bahwa Yesus di dalam pelayanannya tidak hanya memperhatikan satu sisi dari kebutuhan manusia, tetapi kebutuhan yang menyeluruh. Manusia tidak hanya butuh makan, tidak hanya butuh minum, tetapi dia juga butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh pengajaran tentang iman dan seterusnya. Jadi yang saya mau katakan adalah bahwa pelayanan Yesus adalah pelayanan yang seimbang, pelayanan yang menyeluruh, pelayanan yang holistik. Yesus tidak hanya memberi pengajaran tentang kerajaan sorga, tentang iman, tentang pertobatan, tetapi juga Yesus mengajarkan tentang bagaimana perhatian kita, concern kita kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, banyak ayat di dalam Alkitab yang menegaskan tentang hal ini. Setiap hari Minggu kita sering dibacakan tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Kasihilah Tuhan dengan segenap kemampuanmu, tetapi juga kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Artinya apa? Kasih kepada Tuhan yang terbaik, tetapi juga kasih kepada sesama juga memberikannya yang terbaik. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 lebih tegas mengatakan, kamu tidak mungkin mengasihi Allah kalau kamu tidak mengasihi saudaramu. Bagaimana mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Yang kelihatan aja tidak mungkin. Kalau kamu mengatakan, aku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, dia adalah seorang pembohong. Jadi banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang ingin menegaskan tentang hal ini. Nah, pertanyaannya adalah, juga dalam evaluasi diri kita, apa yang sudah kita lakukan sebagai keluarga, sebagai pribadi, terutama sebagai gereja, sebagai komunitas, sebagai persekutuan. Apakah gereja juga sudah memberikan perhatian yang menyeluruh kepada setiap orang yang kita layani?
kita bisa memberikan pendapat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa saya melihat bahwa setiap saat kita terus berusaha memikirkan apa yang harus dilakukan kepada sesama oleh gereja. Gereja kita sudah memiliki banyak program untuk memperhatikan orang lain melalui bakti sosial, melalui aksi sosial, melalui bantuan setiap hari raya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika ada bencana, kita juga tidak tinggal diam. Ketika ada musibah, gereja juga mengambil bagian untuk memberikan bantuan kepada mereka. Tetapi juga gereja juga sudah melakukan banyak hal tentang bagaimana kebutuhan rohani diperhatikan. Tentu melalui renungan, melalui khotbah, melalui katekisasi, melalui pembinaan, melalui banyak acara di gereja ini supaya jemaat juga dibangun imannya, dibangun kesadaran pertumbuhannya, keterhubungannya dengan Tuhan. Nah, cuma persoalannya adalah apakah kita juga sudah mau terlibat di dalam pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja kita punya komisi yang barangkali boleh dikatakan komisi yang baru. Saya mau menyebutkan misalnya komisi konseling. Komisi konseling ini sebenarnya adalah komisi yang menolong warga jemaat untuk ikut mencari jalan keluar untuk memecahkan bersama-sama masalah yang sedang dihadapi. Apakah itu soal hubungannya dengan anak-anak, kesulitannya mendidik anak-anak, relasi dengan pasangan, masalah pekerjaan, masalah setelah lulus mau kemana dan sebagainya. Komisi ini bisa membantu. Oleh sebab itu saya mengajak, mari kita memanfaatkan juga komisi ini supaya kita pun juga tidak hanya dibekali secara jasmani tetapi secara rohani kita juga bisa terus bertumbuh. Oleh sebab itu jangan ragu menghubungi siapapun yang ada yang menjadi anggota komisi konseling ini untuk berbincang-bincang tentang banyak hal. Sehingga dengan demikian kehidupan kita akan menjadi semakin utuh, semakin menyeluruh, semakin holistik. Yang ketiga, dari bacaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya melihat ada hal yang penting, yaitu tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya, 12 murid-muridnya. Saya mau melihatnya sebagai hal yang bisa kita gambarkan sebagai ajakan. Kalau ajakan Yesus kan ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala orang. Tapi saya juga ingin melihat bahwa murid-murid yang diajak oleh Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kemurahan Allah kepada dunia ini, menyatakan kebaikan Allah kepada dunia ini. Mereka selama kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan menjadi semacam magang gitu ya, supaya mereka bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana sikap Yesus, sehingga mereka pada akhirnya punya pribadi yang kuat, yang mantap seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini sesuatu yang menarik, bahwa berangkat dari 12 orang, dan itu pun satu pun drop out ya, satu Yudas Iskariot kemudian mengkhianati Yesus. Tetapi dari jumlah yang kecil ini, kekristenan bisa menyebar ke seluruh dunia. Dari 12 orang menjadi ribuan, bahkan miliar di seluruh dunia ini. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami penolakan, mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Tetapi toh Injil terus tersebar. Kebaikan Tuhan terus menyebar ke seluruh dunia. Yang mau saya katakan adalah Tuhan memilih kelompok yang kecil, yang sedikit, tetapi kokoh, tetapi tangguh. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang kadang-kadang minder ketika dia menjadi bagian dari komunitas, menjadi bagian kelompok, menjadi bagian gereja yang kecil. Kami kan kecil saja, kami minoritas. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal-hal semacam ini mestinya harus kita hilangkan.
persoalannya bukan soal jumlah yang kecil, tetapi sebenarnya yang paling penting adalah apakah yang kecil itu tangguh, apakah yang kecil itu kokoh, apakah yang kecil itu kuat. Kita ingatkan istilah kecil-kecil cabai rawit, artinya sekalipun kecil tetapi dia pedas, berarti, bermanfaat, memiliki dampak yang luas. Nah, saya pikir kita pun juga harus menjadi gereja yang semikian. Kecil, kokoh, tapi kuat dan berdampak besar. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, memang ini juga menjadi keprihatinan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengatakan di dalam ayat 37, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Banyak orang yang mau mengikut Yesus ketika semua baik-baik saja, ketika semua aman-aman saja, ketika ada berkat mengalir. Tetapi ketika semuanya itu mampet, ketika semuanya itu hilang, lalu kemudian dia meninggalkan Yesus. Ketika ada masalah dia pergi, hanya mau enaknya saja dan tidak mau susahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian ini saya pikir harus mendorong kita, menguatkan kita, menyemangati kita. Tuhan bisa memakai kelompok yang kecil, yang terbatas untuk menjadi alat di tangan Tuhan dan menjadikan berkat yang besar bagi dunia ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, masalahnya bukan pada jumlah, tetapi masalahnya adalah seberapa besar kita bergantung dan mengandalkan kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, yang juga tidak boleh dilupakan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kemurahan Tuhan, memberitakan kepedulian Tuhan kepada dunia ini. Pasti akan ada banyak tantangan, banyak kesulitan. Tetapi di dalam bacaan kita tadi, Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat ini mestinya menguatkan kita, mendorong kita, membuat kita lebih bergairah. Sebab Tuhan memberi kuasa kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan khusus kepada kita. Belum lama kita merayakan Pentakosta. Roh Kudus diturunkan kepada kita untuk apa? Untuk menolong kita, menyertai kita, membimbing kita, menghibur kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mestinya juga menjadi penghiburan bagi kita saat ini. Keberhasilan kita tidak semata-mata bergantung kepada kekuatan kita, tetapi kuasa yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita. Dan tidak boleh dilupakan bahwa oleh kuasa Tuhan segala sesuatu dapat diatasi, termasuk kesulitan-kesulitan yang disebutkan tadi, orang yang sakit, menahirkan orang kusta, mengusir setan dan sebagainya. Dan ini mesti ditegaskan lagi ke dalam kita. Jangan pernah khawatir karena saudara disertai oleh Tuhan. Saudara diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan adik-adikku yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu-minggu ini kita sudah mulai memasuki new normal life. Kita memasuki babak baru di dalam kehidupan kita setelah merebaknya virus corona. Tentu segala sesuatu tidak segera baik-baik, lancar dan mudah dan sebagainya. Ada banyak keterbatasan, ada banyak adaptasi, ada banyak penyesuaian yang harus kita lakukan di dalam menjalani new normal life itu. Banyak orang sekarang ini, termasuk kita barangkali, sudah rindu kapan kita kebaktian di gereja. Tetapi saya juga mesti mengatakan bahwa di dalam situasi semacam itu, kita tidak boleh terburu-buru. Dan kita tidak boleh mengabaikan tahap-tahap menjaga kesehatan kita. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa di dalam situasi sekarang ini juga
tetap masih banyak orang yang mengalami kesulitan. Ada banyak orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Masih banyak orang yang belum tahu pasti tentang masa depannya karena masalah-masalah yang ditimbulkan oleh virus corona yang merebak. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini mendorong kita mengingat kembali bahwa kita adalah komunitas, kita adalah persekutuan yang dipanggil untuk menyatakan belas kasihan Allah. Mari kita tidak puas dengan diri kita sendiri, tetapi melihat juga kesulitan orang lain, melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain, dan bertanya, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku sampaikan untuk membantu mereka. Dan sekalipun banyak hal yang berubah di dunia ini, tetapi saya pikir satu hal yang tidak pernah berubah adalah prinsip kehidupan orang percaya, prinsip kehidupan gereja, yaitu gereja adalah persekutuan, komunitas yang dipanggil untuk senantiasa menyatakan belas kasihan Allah. Tadi kita sudah dengar, engkau sudah diberikan dengan cuma-cuma, kamu juga harus memberikannya juga dengan cuma-cuma. Engkau sudah diberi anugerah keselamatan, kehidupan kekal oleh pengorbanan Yesus. Kamu pun juga harus mau memberitakan itu. Harus menyatakan kebaikan Allah itu kepada orang lain. Memang tidak mudah, tidak gampang, tetapi kuasa Tuhan diberikan kepada saudara-saudara. Dan untuk itu kita harus lebih bersemangat lagi dan hidup sebagai gereja yang menyatakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menolong, menyertai kita dan memampukan kita supaya dengan demikian kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi gereja yang mampu untuk menyatakan kebaikan dan belas kasihan Allah kepada dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian dan Tuhan menolong kita selalu. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan supaya Bapak Ibu mendampingi adik-adik atau anak-anak yang nanti juga akan menerima sentuhan firman Tuhan melalui sekolah minggu. Kiranya juga adik-adik, anak-anak tetap semangat untuk mengikuti itu. Selamat dari minggu, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu pada hari perhentian pemberian Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami diperkenankan beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami senantiasa dimampukan menjadi komunitas, menjadi persekutuan yang senantiasa mewartakan belas kasihan Allah kepada dunia ini. Sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami, biarlah berita sukacita itu juga kami beritakan, kami sampaikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Oh Bapa di dalam surga, perkenankan kami juga menaikkan doa syafaat kami.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh. Kami mendoakan saudara-saudara kami Sri Hesti Indrawati. Kami doakan Ananda Elizabeth Ardi, Ibu Rini Larastiati, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Bapak dan Ibu Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Diana Krisnandari Marunduri. Kami juga doakan Ibu Naomi Iskak, Ananda Natania Widan, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Suminah, Ibu Sarmina, Bapak Saryanto, Ibu Yunian Rosa Lestari. Demikian juga kami doakan Bapak Mulyono, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu, Bapak Soekarno Hadi Subroto. Kami doakan juga Ibu Aminah Jumadiono, Saudara Katon Prilaksono, Ibu Suparmitino, demikian juga Ibu Wiwi Tri Herlina Saryanto. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang jauh dari kami. Kami doakan Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Ibu Satinem, Bapak Syor Sihite, Bapak Kalam, Ibu Ati Edison, Bapak Taslim Dwijo Taryono, Bapak Hartoyo. Di antara mereka, saudara-saudara kami Tuhan sudah lanjut usia di dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau menolong mereka, memberi kekuatan, memberi semangat kepada mereka. Dan biarlah saudara-saudara kami yang namanya kami sebutkan, diberkati oleh Tuhan, disembuhkan, dipulihkan kesehatannya, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang sampai saat ini sedang mencari teman hidup, mendapatkan pasangan hidupnya. Mari Tuhan, Engkau juga menolong mereka, supaya mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, selalu berharap kepada pertolongan Tuhan. Keluarga-keluarga yang belum memiliki keturunan, kami juga topang di dalam doa dan pengharapan kami. Kami berdoa saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, memulai usaha baru. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam keluarganya karena relasi-relasi yang tidak baik di dalam keluarga. Saudara-saudara kami yang punya pergumulan juga di dalam pekerjaannya, dalam relasi dengan lingkungannya, dan berbagai-bagai persoalan. Kami mohon Tuhan memberi jalan keluar bagi kami, dan dalam setiap situasi semacam itu kami senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau minggu-minggu ini di wilayah Indonesia sudah mulai dibuka, di mana orang-orang sudah boleh bekerja kembali, sudah boleh keluar rumah. Tetapi ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa COVID-19 masih merebak. Masih banyak saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, kami biarlah tetap waspada, tetap menjaga kesehatan, tetap melaksanakan tata tertib dalam pergaulan atau di dalam pekerjaan kami, sehingga kami senantiasa menjaga kesehatan kami. Para pasien yang masih dirawat di rumah sakit juga Tuhan ulurkan tangan, sembuhkan, pulihkan mereka. Para dokter, perawat, tenaga medis yang bekerja di garda terdepan, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, supaya dengan keahlian mereka juga dapat memberikan kesembuhan bagi para pasien itu. Tuhan, kami sungguh berharap kepada Tuhan, sungguh kami mempertaruhkan pengharapan kami kepada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintah Indonesia, untuk mengatasi dampak-dampak dari COVID-19 ini. Mari Tuhan, Engkau menolong supaya kami menjadi lebih baik lagi, dan kami dapat menyongsong masa depan yang lebih indah, lebih baik lagi. Oleh sebab itu para pemimpin kami doakan supaya mereka juga bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak mementingkan diri ataupun kelompoknya, tapi sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Oh Bapa di dalam surga, kami hendak menyerahkan juga pergumulan-pergumulan pribadi kami yang tidak terucapkan di tempat ini. Tetapi kami sungguh percaya bahwa Tuhan mengetahui pergumulan kami, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, permohonan kami, dengarkan dan kabulkan sesuai dengan kemurahan Tuhan. Tetapi kami juga mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami menjadi bersih
dan kami semakin layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami, syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan yang sudah kita siapkan dan kita akan berikan pada saat ini. Adapun tata cara penyampaian persembahan, jemaat dapat membaca atau mengikuti panduan tata cara penyampaian persembahan seperti pada minggu-minggu sebelumnya. Nas pembimbing untuk persembahan saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 dan ke-45, yang demikian bunyinya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mari kita nyatakan syukur kita dengan menyanyikan Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala kebaikan umat-Mu datang membawa persembahan yang kami ambil dari berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Inilah tanda syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu mengelola harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya harta benda yang ada pada kami dapat kami kelola dengan baik dan bertanggung jawab, menjadi alat untuk pembangunan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Dan kita bersama-sama akan menyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 341, bait 1, 2, dan 3. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar.
Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi dan membangun persekutuan bersama Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan bersama melakukan pekerjaannya. Terpujilah Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Jemaat sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Tentu sehat ya. Nah, Mbak Dia selalu mendoakan adik-adik supaya tetap sehat semuanya. Nah, tentu udah bosan sekali ya di rumah ya. Mau begini salah, mau begitu salah, tentu sudah bosan semuanya. Bagaimana supaya menghilangkan kebosanan? Nih sekarang Mbak Dia mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Gama, Nael, kita puji Tuhan yuk. Oke, Mbak Dia. Sip, kita akan pujikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, terima kasih Gama, Nael. Kita sudah di rumah hampir kurang lebih 3 bulan. Nah, tentu adik-adik sudah kangen sekali dengan gereja. Pasti ada yang ingin bertemu dengan teman-teman. Kemudian ada yang ingin belajar tentang firman Tuhan. Ada yang ingin menyanyi bersama.
ada yang ingin berdoa, bahkan ada kegiatan yang lain. Misalnya seperti latihan menyanyi, kemudian latihan gamelan, ada yang juga ingin ikut les pelajaran. Nah, tapi adik-adik saat ini belum bisa dilakukan karena situasinya belum sepenuhnya aman buat adik-adik. Tapi tidak mengurangi cara ya kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Mbak Diah ingin membuka 2 ayat yang terambil dari Matius. Coba adik-adik sekarang buka di Matius 9 ayat 35 dan Matius 10 ayat 8. Mbak Diah ulang. Dari Matius 9 ayat 35 dan Matius 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus tidak kurang cara untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Dalam hal ini Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang sakit. Dan Tuhan Yesus memberikan perhatian yang lebih buat orang-orang yang menderita dan sakit. Saat ini adik-adik tentu juga merasakan kasih Tuhan Yesus. Contohnya misalnya adik-adik sampai saat ini masih bisa belajar meskipun di rumah. Kemudian adik-adik juga masih bisa menikmati udara segar, adik-adik masih sehat sampai saat ini. Itu merupakan sukacita yang luar biasa. Tentunya kita tidak lupa bahwa ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita harus berbagi kepada saudara-saudara kita. Tentunya adalah saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, adik-adik, pesan dari ayat ini adalah bahwa ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita perlu juga memperhatikan saudara-saudara kita. Bahkan orang tua kita yang ada di rumah, mereka juga perlu kita perhatikan. Bahkan teman-teman sekolah minggu, meskipun kurang lebih 3 bulan kita tidak ketemu, tetapi banyak cara untuk memperhatikan teman-teman kita. Misalnya, contohnya adalah di zaman sekarang ya, kita bisa menggunakan video call, bisa kita berbicara dengan teman-teman. Ya sekedar menanyakan bagaimana keadaannya, kamu sehat enggak, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau tidak memiliki HP bisa menulis surat, atau bisa telepon, atau bisa chatting. Bahkan kalau mau rame-rame bisa menggunakan Zoom meeting atau Google Meet dan lain sebagainya. Jadi di zaman sekarang tidak kurang cara untuk saling memperhatikan saudara-saudara kita. Karena kita sudah diperhatikan oleh Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa. Adik-adik, kalau minggu lalu aktivitasnya adalah menuliskan doa bagi orang-orang yang sakit, nah sekarang Mbak Diah ingin melanjutkan aktivitas minggu lalu, yaitu adalah, tunggu ya, nanti guru sekolah minggu akan menghubungi adik-adik melalui Zoom atau video call atau telepon. Kenapa? Karena guru-guru sekolah minggu sudah merasakan kasih Yesus dalam guru-guru sekolah minggu. Maka guru-guru sekolah minggu ingin bagikan kasih itu kepada adik-adik. Nah, di dalam aktivitas itu, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik bersama-sama saling menyapa. Kemudian bisa loh nyanyi bersama dan juga bahkan berdoa bersama. Mungkin ada temannya yang lagi sedih. Nah, disitulah caranya adik-adik mendoakan teman-teman. Kemudian jangan lupa segala aktivitas didokumentasikan. Melalui video juga bisa, kemudian foto, bahkan di screenshot. Kalau sudah,
hasil dari rekaman tersebut atau foto tersebut dikirimkan kepada guru-guru penanggung jawab kelas. Ya, seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, itu sebagai dokumentasi aktivitas kita ya minggu ini. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Di dalam rumah Tuhan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.